Tangan enggak? Kalau ada yang bertentangan, berarti itu bukan dari sisi Allah yang Maha Agung, gitu loh. Misalkan kamu baca Alkitab, terus di sana yang kesurupan 2 orang, di sini yang kesurupan 3 orang, 2 dan 3 itu kan beda. Itu contoh gampang saja, ya. Tapi nanti ada lain. Tapi saat ini satu-satunya yang aku ajarkan sama kamu semua. Ada yang bertentangan nggak? Kalau bertentangan, pasti dia bukan datang dari Gusti Allah Agung, gitu aja. Ya, jadi step by step. Al-Quran sudah mengatakan, dia mengklaim, ya. Al-Quran ini mengklaim. Gue kan hanya menyampaikan klaimnya doang, bukan gue yang mengada-ada gitu. Ya. Kalau dia, lu tadaburin dong ini Al-Quran. Kalau dia tidak datang dari sisi Allah, ya. Pasti banyak yang bertentangan di dalamnya. Nah, ada nggak yang bertentangan di dalamnya? Gitu loh ya. Ikhtilafnya ada nggak? Kalau nggak ada, berarti dia datang dari sisi Allah. Nah, sesuatu yang datang dari sisi Allah, ya tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan itu bukan dari sisi Allah gitu loh ya. Oke, sekarang kamu buka surat Al-Ikhlas. Ya, 3 Ikhlas berapa ini? 114 ya. Ayat yang ke-1. Ya. Ayat yang ke-1 ini ikhtilafnya. Ayat yang ke-1. Kita sama-sama buka ya. 114 ya. 112. Main korupsi aja dia. 112 juga 114. Yang 2 cari kemana? 114 satu. Ngajinya nggak apa-apa ya, ngajinya santai aja ya. Yang mau ngaji ya silahkan, yang nggak juga pergi nggak apa-apa. Skip aja, cari yang lain. Kalau nggak merasa menikmati ya skip aja ya. Cari yang lain nggak apa-apa. Orang channel lain juga banyak kok. Ya. Gak apa-apa. Ini yang mau-mau aja, yang otaknya itu supaya gobloknya hilang, ngaji di sini. Terutama yang kafir-kafir. Kalau dia tanya, kalau dia bingung, curhat aja seperti komentar yang masuk. Ya. Oke. Di sini dikatakan ya, Qul huwallahu ahad. Ya. Ahad. Ya. Ahad. Ahadun. Ahadun. Lihat ini ahadun ya. Ahad. Gue sudah jelaskan ya. Ahadun itu bisa bermakna 2 itu. Graito? Mana Mas Graito? Panggil. Ini jelas nggak aku tulis di bawah sini? Ahadun itu bisa tunggal, bisa 1. Ya. Tapi bisa jadi apa dia? Bapak nulis di sini nampak? Bisa jadi pelaku, pemersatu. Ini begini, ya. Nah, sementara ya yang mainstream terima ini yang ini, yang 1 ini. Kul, katakanlah, kul itu artinya katakanlah, kola, kul. Maka kan kemarin aku sempat jelasan makola, makom. Ucapan itu ada tempatnya, siap tempat ada ucapannya. Makanya kan bahasa hukumnya itu apa ya? Disclaimer ya. Disclaimer ya. Kalau aku ngisi kajian itu aku sedang memberikan kajian kepada santri Isra gitu loh. Cuman dipublis. Karena apa? Perkembangan teknologi ke YouTube, ke TikTok, dan nanti di-share ke WA atau apa terserah lah ya gitu ya. Jadi ketika aku memberikan kajian terhadap teman-teman Isra, itu budayanya budaya Isra. Jangan nanti kalau kamu nggak cocok begini-begini, terus kamu banyak ngomong, kamu pergi aja dari sini. Nggak usah ngaji di sini. Kalau teman-teman Isra sudah familiar, memang stylenya begini gitu ya. Itu disclaimerku yang apa ya? Yang itu harus aku katakan supaya tidak ada jurang di antara kita. Kalau mau ngaji itu ya ayo, kalau enggak ya silakan pergi. Ya, jadi ahad, ya ahadun. Ahad itu bisa 1.
bisa pemersatu. Kalau repot-repot bisa dijadikan dua-duanya diambil. Ya, kul huwallahu ahad, katakanlah dia satu. Esa bisa. Tapi bahasa juga membuka kemungkinan, katakanlah dia pemersatu, bisa. Siapa pemersatu? Ya Allah, pakai apa? Tali Allah. Nanti bisa buka surat ketiga kalau nggak salah ya. Tolong dicek bahwa pada saat itu kalian sudah di tepi jurang neraka, tetapi kalian dipersatukan oleh tali Allah. Apa tali Allah itu? Dalam konteks kekinian, konteks abad ke-7, ya tali Allah itu dinul Islam. Jadi mempersatukan manusia itu dengan tali Allah yang bernama Islam. Itu kalau lu mau, lu kagak mau kagak apa-apa, pergi nggak apa-apa. Islam nggak keberatan gitu loh. Lu mau kafir aja nggak ada masalah kok. Allah itu tidak main paksa-paksa. Dia bilang kalau dia mau apa sulitnya, seluruh manusia di kolong langit di atas bumi ini dijadikan beriman. Nggak ada sulitnya orang dia maha bisa. Tapi dia kan tidak mau. Maka manusia dikasih otak, dikasih penglihatan, ya, dikasih pendengaran supaya dia belajar. Dengan belajar itu dia menentukan sikap gitu loh. Ya. Jadi lu mau Islam, alhamdulillah. Lu mau kafir, nggak apa-apa, kafir ya sono, nggak masalah. Ya, jadi pemersatu, kalau dia pemersatu, kul huwallahu ahad, ya katakanlah bahwa Allah itu pemersatu. Dengan apa? Dengan aturan main apa? Dengan aturan main yang bernama Islam. Dipersatukan. Masalahnya manusia itu tidak semuanya mau berislam, gitu loh. Itu hal lain, nanti diskusinya ya. Itu kan jarang kalian dengar. Tapi ada yang ahadun, itu artinya satu. Yang itu yang mainstream yang kita terima. Kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia ya satu. Nah ini. Ya. Jadi begitu benar. Jadi huanya itu ya satu ya. Bisa jadi juga huanya itu, dianya itu yang menuju kepada Allah itu pemersatu bisa ya. Nah, kalau repot-repot digabung bahwa Allah itu satu-satunya pemersatu, klop sudah. Sudah. Gak ribut sudah. Mau tafsir yang mana aja dia oke-oke aja ya. Jadi Allah itu satu-satunya pemersatu. Nanti kapan-kapan gue mau jelaskan kenapa sih Arab goblok gitu, Arab jahil itu. Jahil itu artinya goblok ya. Jadi kalau Arab jahiliyah itu Arab goblok. Kenapa tidak mau bertauhid? Itu bukan masalah Allahnya cuma satu, enggak. Bagi mereka itu Allahnya mau sesembahannya itu mau satu, mau dua, mau tiga, enggak ada urusan. Tapi yang jadi masalah konsekuensi dari tauhid itu. Jadi tauhid itu ada konsekuensinya. Artinya dia bisa batal. Hati-hati gitu. Cuman itu nantilah ya, bertahap pelan aja. Yang penting kita masih dikasih sehat, dikasih waktu panjang ya. Seperti gue ini kan enak. Karena gue tidak terikat instansi, mau kapan aja yang penting gue ada waktu, tidak sih. Sebetulnya tadi ada sibuk, tapi gue tinggal dulu ya. Gue lagi nyusun ini format ulang cara ambil rekodnya supaya ini ya nampak ya. Jadi gue tidak terikat instansi, kapan saja mau live, mau ngaji nggak ada masalah. Itulah enaknya orang-orang merdeka. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue lanjut. Kita pakai dulu yang mainstream ya, bahwa kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, ahad, tunggal. Sama dengan apa yang disampaikan baginda Musa ya. Ya, sema'u Israelu Adonai Elohinu Adonai Ehad. Kalau ini nggak tahu gue, masih bisa didengar nggak suara gue? belum sampai ke inti patinya sudah hujan. Teman-teman di TikTok gimana keadaan? Ini di sini hujan.
Kalau memang nggak bisa karena alam ya, nanti kita lanjut. Jadi kita enjoy aja ya, nggak bisa sekarang nanti kita lanjut. Gitu aja, kita nikmati hidup ini. Aku minta laporan dari teman-teman TikTok, masih bisa didengar suara aku nggak atau noise? Karena hujan, atap sepandek mesti bising begini. Ya. Nah, alhamdulillah dia pergi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semoga bisa diikuti ya, karena ada halangan alam ya. Dulu maunya pakai asbes, tapi asbes nggak sehat katanya. Pilihannya akhirnya galvalum kalau hujan ya begini. Teman-teman, tuh mungkin sudah ada yang komen. Bisa dilanjut nggak? Jangan-jangan bising di sana ya nggak bisa dengar. Apa? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita pakai pemahaman yang diterima mainstream dulu. Qul huwallahu ahad. Ahad itu satu. Jadi satu, tunggal. Hadisnya sudah gue sampaikan ya. Jumlah para nabi itu ada 1000 berapa gitu ya. Dan seutama-utama yang keluar dari 124.000 atau berapa gitu ya. Yang ini yang mana? TikTok. Coba diulang. Oh, nggak dengar ya. Aduh, gimana tuh? Stop. Coba kita tunggu beberapa saat ya Mas ya. Nanti kalau hujannya reda, biasanya dia datang pergi gitu. Aduh, ini belum masuk ke intinya, masih. Iya Mas, noise banget ya. Gimana ya? Belum bisa bangun studio sih. masih apa adanya ini. Ya. Nah, ini udah mau reda dia. Teman-teman yang di TikTok, yang di YouTube, terima kasih ya telah mengeluangkan waktu. Kita ngaji. Nah, ini dia reda. Tuh, tapi masih terpantau di TikTok, di YouTube. Oke, kalaupun aku harus closingnya itu harus pada momen potongan-potongan yang tepat ya, sehingga tidak membingungkan. Sekarang aku sudah jelaskan ya, Al-Ikhlas itu bahwa Islam itu Tuhannya berapa? Satu. Nanti kamu baca di surat 70-40 kamu baca itu ya. Itu Tuhannya berapa orang Islam itu? Ada yang ngomong seperti kafir itu, dia bingung Tuhannya ada berapa. Makanya dia bingung. Nggak mungkin. Di sini Tuhannya satu, di sini Tuhannya lebih dari satu, nggak mungkin. Karena dia sudah dikunci oleh An-Nisa 482. Ya tidak ada pertentangan di dalamnya, nggak ada yang bertentangan. Gitu loh. Nggak ada. Kalau di kitab lu bertentangan, ya itu monggo diselesaikan. Kalau di Al-Quran nggak ada yang bertentangan. Makanya aku ajukan ayat-ayat ini. Pertama, mutasabihat. Yang kedua, di Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan. Yang ketiga, ya Al-Ikhlas itu menunjukkan Tuhannya ya adik bungsunya dari Abrahamic Faith yaitu Islam sama dengan Tuhan kakaknya yaitu Nasrani. Gue ngomong Kristen ya, gue ngomong Nasrani. Sama dengan Tuhannya kakak tertuanya Yahudi yaitu Ehad, Ahad, tunggal. Tuhannya tunggal. Jadi apakah mungkin Tuhannya umat Islam lalu di 70-40 ini terus Tuhannya menjadi Tritunggal, menjadi jamak begitu? Coba otaknya dibuka gitu loh.
Kan ya enggak mungkin. Kalau enggak mungkin, bagaimana cara memahaminya? Nah, itu yang gue bilang. Ini sudah gue jelaskan 5 tahun lalu. Dasar lu geblek. Dijelasin gak diperhatikan. Oke, ya paham ya. Sekarang kita masuk ke intipatinya, surat 70-40 ya. Nanti kalau ada noise dikit, perhatikan ininya ya. Teman-teman, aku minta buka Al-Qur'annya surat 70-40 ya. 70-40 ya. Karena ini meskipun ini pertanyaan dari teman kafir yang kebingungan, tapi kan ini ilmunya ini untuk kalian semua ya. Oke, sebentar aku selesaikan ya. Buka semuanya 70-40 Ma'arij ya. 70-40 70-40. Oke. Karena kita mensiasati kondisi alam ya. Nanti kamu baca secara menyeluruh satu perikop supaya holistik yang kamu terima kebenarannya itu mantap. Jangan parsial dia, ya. Cuman aku nggak baca semua karena mumpung ini hujannya nggak lagi nyambangi kita ya. Kita curi-curi waktu, ya. Fala uksimu birobil masriki wal magribi ina la qadirun, ya. Gini ya, maka ya aku, nah ini depak ragu-ragu, ada yang akunya besar, ada yang akunya kecil. Harusnya nggak perlu ragu-ragu apa kata Al-Quran diikuti gitu loh. Seperti kemarin gue jelasin apa itu, kok ragu-ragu, gue lupa tafsir apa itu ya. Jadi memang kita harus punya banyak versi terjemahan Al-Quran ya. Terjemahannya loh ya. Kalau Al-Qurannya aja itu doang. Maka aku bersumpah ya. Bersumpah ya. Demi Tuhan. Tuhan. Kafir bingung. Karena aku ini kalau kita rujuk itu ke nama agung. Nah ini ada lagi Tuhan. Harusnya gue pakai merah ya, tapi yang merah habis sepertinya tuh. Atau cari tuh, ada tuh yang merah. Ya. Maka Allah bersumpah demi Tuhan. Ya, demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit. Yang mengatur. Ya. tempat terbit ya, tempat-tempat terbit dan terbenamnya ya, ini tentunya matahari gitu ya, bulan, bintang gitu ya. Terbenamnya ya, sungguh kami pasti mampu. Kami lihat pasti mampu. Titik. Nampak tuh semua tuh. Lihat nih ya. Di sini aku. Ya. Aku. Muncul lagi Tuhan. Tuhan yang mana? Ada berapa Tuhannya orang Islam? Muncul lagi kami, jamak. Bingung si kafir. Dikirain orang Islam Tuhannya jamak. Kalau Tuhannya jamak, berbilang, dia kan bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Padahal Al-Ikhlas sudah mengunci ahad, satu, kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dia itu esa, tunggal, satu, siji, toktil. Ngerti nggak Fatukmu? Kalau ini dinyatakan banyak, ya kan bertentangan. Padahal dia sudah mengunci. Kalau Al-Quran tidak datang dari Gusti Allah Agung,
akan banyak pertentangan yang kamu dapatkan di dalamnya. Nah, bertentangan enggak? Enggak ada. Kalau ini bertentangan, kamu bilang dengan Quran Al-Ikhlas yang dimana dikatakan di sana singular, sementara ini di plural, kan itu gobloknya kamu memahami bahasa. Gitu. Simple. Kami ini sudah jelas ya, aku sudah mengawali tadi di awal, dia mau ke plural, artinya jamak, atau mau ke majestik, pengagungan. Nanti dalam edisi Melayu itu beda lagi, pakai kami juga, tapi dia hanya satu, tapi pakai kami, gitu loh ya. Kami ini sudah aku jelaskan lah ya. Aku itu ke Allah. Nanti baca surat yang ke mulai berapa ya, itu satu perikop penuh lah ya, baca ya. Itu akunya mau nggak mau, suka nggak suka, itu aku itu Allah yang ngomong. Aku bersumpah demi Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Katanya si kafir yang bingung itu. Sebetulnya gue nggak apa-apa, kafir bingung nggak apa-apa. Orang yang Islam aja pada bingung juga nggak apa-apa kok. Cuman kalau bingung itu tanya. Jangan dalam kebingunganmu, dalam kegoblokanmu, kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu membingungkan. Orang yang bingung kamu kok. Kamu harusnya tanya, gitu loh. Goblok gue. Ngaji bilang-bilang tahun gobloknya nggak hilang-hilang ya. Tuhan ya, oke, maka aku bersumpah demi Tuhan. Pertanyaan gue, Tuhan ini mengalami polisemi nggak? Kalau guru gue nggak mau pakai Tuhan, di sini apa? Rob ya, birob bi dengan Tuhan, karena nanti beda. Rob itu apa? Ilah itu apa? Beda ya. Di sini itu dari Rob ya, tidak dari ilah. Rob. Ya, guru ngajiku nggak mau pakai Tuhan. Tuhan ini nanti dalam edisi sastra kita juga bermasalah. Pendapatnya para pakar bahasa beda-beda. Makanya Muhammad Yamin itu nggak mau ketuhanan, tuh nggak mau. Karena Tuhan itu menurut dia nih ya, lu mau setuju mau nggak itu kan terserah lu, gue hanya kasih informasi. Menurut dia itu Tuhan itu berasal dari kata tuh, mendapat akhiran an. Kalau ketuhanan sudah double akhiran, makanya Muhammad Yamin tidak mau. Lah kalau kamu goblok yang begini ini kan kamu nggak ngerti ya, kamu nggak belajar sastra. Makanya sebetulnya bener apa guru Al-Quran gue, kalau sudah idiom jangan diterjemahkan, bikin kesro ya. Sekarang kan kesro. Ya. Kembali ke originalnya, pakai apa? Pakai roh. Gitu loh ya. Pertanyaan kafir, Rob yang mana lagi? Tuhan yang mana lagi? Ya Tuhan yang aku ini. Nggak ada Tuhan yang lain. Cara memahaminya gimana? Dengar baik-baik gue jelasin. Ya, ini sudah clear ya. Aku hapus ya. Ya sudahlah, daripada nanti pakai Rob kamu bingung, pakai Tuhan aja ya. Nih. Ya. Pertanyaan gue, kalau lu baca Quran surat Ma'arij 70-40 ada berapa personal? Ada berapa personal itu? Kalau di sini aja lu nggak paham, kacau. Kan ada kami di situ. Nih. Quran Ma'arij 70-40 ada berapa personal? Ada aku, ada Tuhan, ada kami. Ini domir semua ini. Gue sudah ajarin sama lu ya, kekacauan orang dalam memahami teks-teks kitab suci karena domirnya nggak tahu ya. Surat Az-Zukhruf yang ke-61 sudah aku jelaskan itu masalah domir. Sama nanti kalau kita baca Alkitab ya, kalau ada domir kata ganti itu larinya kemana? Firman itu sebetulnya arahnya kemana? Pada mulanya firman, bukan pada mulanya Yesus kan? Itu masalah domir juga. Kesini domir itu kata ganti. Mungkin kafir nggak tahu ya. Ya, di sini ada berapa apa namanya itu? Personal. Ini satu personal. Personalnya itu ya Allah ini. Nggak ada yang lain. Ini personalnya. Dia menggunakan aku, Tuhan dan kami. Terus bagaimana? Aku bersumpah demi Tuhan. Tuhan ini ada dua pemahaman.
Dua arti. Kalian terjebak menjadi goblok karena memahami idiom Rob, Tuhan itu hanya sebagai personal. Ini kacaunya. Jadi di sini ada personal, di sini ada personal, jamak dah dia. Lu goblok. Karena pemahaman lu anggap Tuhan itu hanya dipahami sebagai personal. Padahal ada makna lain, yaitu fungsional atau fungsi kedudukan jabatan. Ini yang lu nggak tahu. Disinilah perlunya sastra. Sama dengan presiden, kalau gue contoh ya, presiden. Presiden itu bisa personal. Sekarang Bapak Presiden Prabowo, ya semoga Allah memberikan umur panjang, kesuksesan, kesejahteraan, kebaikan kepada Pak Prabowo ya, dan memberikan kecerdasan. Kemarin subhanallah ya, ternyata videonya itu ada yang bilang diedit-edit nggak karuan ya, yang katanya ditinggalkan sama presiden siapa itu dari Turki itu ya. Bagaimana Pak Prabowo, dia jelas-jelas belak-belakan ngomong posisi Indonesia itu tidak boleh ada penjajahan di muka bumi. Maka Pak Prabowo tegas-tegas ya memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu yang walk out itu kan semakin katanya ini perang media kan, dan katanya penjelasan Pak Prabowo itu karena kita itu tidak bersatu ya, itu kan membangkitkan gairah untuk persatuan. Itu di take down juga sama yang punya channel gitulah. Maksudnya penguasa channel gitu, dia mau ngomong nggak enak. Dan Pak Presiden Turki itu katanya dia nggak walk out, setelah itu dia kembali, dia mau pipis atau gimana gitu kan, jadi kacau informasinya. Tetapi apapun kekacauan itu biar menjadi kekacauan karena itu banyak orang-orang yang jahil, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pak Prabowo ya memperjuangkan Palestina untuk merdeka karena kita bangsa Indonesia tidak boleh ada penjajahan di muka bumi. Itu clear. Nah, Pak Prabowo itu, kalau Presiden Prabowo, nah ini personal. Tapi presiden itu bisa jadi fungsional. Kedudukan dia itu presiden itu sebagai fungsi. Misalkan begini, Pak Prabowo mengikuti pemilihan presiden. Nah, presiden itu fungsional, bukan personal, goblok. Ngerti orang gue? Sama dengan ini, Tuhan itu bisa personal, bisa fungsional, atau kedudukan gitu loh. Jabatan. Jadi mau diputar kemanapun, surat Ma'arij 70-40 ini, itu merujuk kepada satu personal, yaitu alif lam lam ha. Sehingga dia tidak bertentangan terhadap surat Al-Ikhlas. Benar. Ya. Nah, di sini Allah bersumpah ya, dengan keagungan jabatannya itu, fungsionalnya itu, gitu loh. Bukan dengan personal. Di sini Tuhan itu bukan personal, fungsional. Kalau lu nggak ngerti, gue jelasin seperti ini, ya mungkin otak lu setengah tiang lah ya. Gue sudah di sini sudah masuk waktu duhur ya, dan juga kajian kita sudah 1 jam ya, 1 jam 1 menit. Kita sudahi dulu ya. Jadi intinya, apakah dalam Quran surat Ma'arij itu menghadirkan lebih dari satu personal tentang sesembahan? Jawabnya tidak. Lalu aku itu siapa? Allah. Lalu Tuhan itu siapa? Di sini Tuhan bukan siapa karena dia tidak personal, tapi dia fungsional. Tuhan itu apa? Fungsi. Ya kalau di situ dijelaskan yang mengatur dan terbit dan terbenamnya galaksi apa? Ya matahari, bulan, bintang dan segala macamnya. Gitu loh. Kami sudah aku jelaskan. Dia bisa majestik, bisa plural. Di sini tentunya majestik, keagungan. Jadi bagaimanapun juga Tuhannya umat Islam itu ya satu tunggal, sama dengan Tuhannya Yahudi, satu tunggal, nggak tritunggal. Kalau lu masih goblok aja ya, gue nggak tahu cara apa lagi untuk menjelaskannya. Ya, sampai di sini dulu ya pesan aku, karena di sini sudah masuk waktu duhur ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai keindahan imanmu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka
tetap saudara kita. Ini untuk Kang Opik ya, kalau Tuhan jadi Tuhan itu videonya sudah ada Kang Opik ya. Silahkan cek di sana ya. Di channelnya Gus Beti Subandite Sukoco, ternyata Tuhan itu dari Tuhan itu. Jadi kita punya Tuhan itu baru setelah tahun 1668. Sebelum itu kita nggak punya Tuhan, yang kita punya Tuhan ya. Sudah ada Kang Opik, silakan cari di sana ya. Itu ya pesan aku tadi ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai keindahan imanmu ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Kemudian untuk yang belajar dan yang mengajar semoga dapat keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Oke? Ya, terima kasih matur nuwun untuk saudara-saudaraku yang ada di channel TikTok dan channel YouTube sudah bersedia meluangkan waktu untuk ngaji bareng Gus Beti. Ya, akhirul kalam aku ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.